Di era digital sekarang, kata online sudah melekat di aktivitas keseharian kita dan game online sudah menjadi standar gaming kebanyakan gamers. Karena kalau nggak online atau nggak bisa mabar, ya nggak bakal seru. Tapi tahu gak sih kalian kalau ternyata game online itu tidak dibuat untuk anak-anak? Loh, kok bisa? Melihat di zaman sekarang sudah sangat umum melihat anak-anak kecil bermain game online bersama temannya. Jadi inilah masalah-masalah game online yang harusnya jangan dikonsumsi oleh anak-anak. Dan selamat datang di segmen bahas game aja. Sebelum itu, anak-anak yang gue maksud di sini ya literally adalah bocil, alias anak-anak yang masih di bawah umur atau lebih tepatnya belum puber lah, yakni kisaran umur-umur balita sampai dengan umur 11 atau 12 tahunan. Jadi ingat, topik gue di sini adalah bahaya untuk anak-anak, bukan untuk bocil yang kayak remaja yang udah puber. Tapi pertanyaannya, ya kenapa berbahaya? Apa yang salah dengan game online? Bukankah game online yang gue maksud seperti Roblox, Mobile Legends, Free Fire itu ada ratingnya? Ya kalau kalian cek lagi rata-rata rating umur di game online yang gue sebutkan tadi itu nggak jauh-jauh dari minimal umur 12 tahun ke atas. Atau bahkan kalau kita mau lihat dari perspektif secara keseluruhan, menurut perusahaan rating terbesar dan ternama di dunia yakni ESRB atau Entertainment Software Rating Board, yang mana memang merupakan sebuah perusahaan yang merating semua game yang ada di pasaran dengan logo-logo yang familiar seperti ini, dan ini, menyatakan kalau game tersebut ada unsur online-nya atau apapun yang berhubungan dengan kata interaktif online, mereka tidak berani untuk meratingnya. Jadi ya misalnya kalau game itu ada unsur online interaktifnya, mereka menyatakan online interaction not rated by the SRRB. Jadi mereka hanya melakukan rating dari unsur-unsur di luar online, seperti apakah ada kekerasan atau tidak, ada darah atau tidak, ada unsur susnya atau tidak, dan lain-lain seperti biasa. Tapi kalau ditanya apakah online interactions atau semua fitur interaksi yang bersifat online di gamenya itu gimana, mereka nggak bertanggung jawab untuk itu. Yang menyimpulkan bahwa ya memang perusahaan rating terbesar di dunia aja masih bingung dan nggak berani untuk merating game-game yang lebih tepatnya ada unsur online interactions di game-game zaman sekarang. Jadi ya yang gue maksud di sini adalah bukan game online-nya, tapi online interactions atau interaksi secara online yang nyatanya itu berbahaya untuk anak-anak. Jadi mau game yang memiliki grafik kayak Roblox yang family friendly banget buat anak-anak, kalau yang namanya udah memiliki online interaction seperti public chat, global rankings, social media in-game dan lain-lain, ya itu nggak layak untuk anak-anak yang belum puber. Jadi kenapa bisa begitu? Masalahnya kalau kalian pikir-pikir lagi, remaja-remaja zaman sekarang yang udah kecanduan game online dengan pembelaan ingin jadi pro player itu juga udah lumayan bikin masalah dan juga sudah banyak artikel yang membahasnya. Jadi logikanya yang remaja aja bisa berbahaya, apalagi anak-anak yang pikirannya masih belum mateng-mateng banget. Apalagi yang gue maksud di sini adalah anak-anak yang belum puber, dimana memang nyatanya online interactions di game bahkan di dunia nyata pun itu harus dibutuhkan kedewasaan, karena ya namanya sudah online atau sudah masuk ke dunia internet, mau itu di game bahkan sosial media sekalipun, yang notabene anak-anak memang tidak seharusnya terjun ke situ. Karena kalau kita ngomongin online interaction dari segi sosial media aja, kalian sudah tahu bagaimana bobroknya konten-konten dan standar sosial media yang ada di internet sekarang. Yang jelas-jelas kalau konten-konten tersebut dilihat oleh anak kecil, pasti kontennya akan ditelan mentah-mentah dan anak-anak akan tambah sadar mengubah kebiasaannya sesuai dengan apa yang mereka lihat. Jadi kalau kita spesifikkan online interactions ini yang ada di game, kalian lupa kalau online interactions yang ada di game tentu saja mencakup seperti public chat yang mana kalian bisa ngobrol dengan siapapun tanpa harus menemui dan mengenalinya secara langsung, dan ada juga segmen kompetitif. Karena ya sudah jelas namanya game online, sistem kompetitif seperti ranking atau leaderboard atau compare karakter itu pasti ada.
Jadi unsur pertama yang berbahaya yaitu adalah public chat, di mana anak-anak atau kita memang dari kecil selalu diajarin untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dan ya fungsinya tentu saja karena kita tidak tahu apakah orang asing yang kita ajak ngomong ini adalah orang baik atau enggak, apakah punya niat yang biasa aja atau yang enggak. Kita yang sudah dewasa dan paham pasti bisa memfilter orang-orang yang kita temui atau kenal lewat kehidupan nyata maupun game online sekalipun. Tapi anak-anak belum tahu hal itu, dan ini aslinya masih aman-aman aja kalau memang anak-anak ini beneran interaksi sama anak-anak juga. Tapi masalahnya lawan bicara anak-anak ini apakah benar-benar anak kecil juga? Ya belum tentu, namanya juga dunia online apalagi di game semuanya benar-benar palsu. Akun-akun game yang seolah perempuan padahal yang main itu laki-laki, atau akun-akun yang seolah dia itu anak kecil padahal dia om-om, yang akhirnya kasus penipuan dan grooming akan potensial terjadi ke anak-anak yang masih polos ini. Dimana nyatanya sudah banyak banget kasus grooming di public chat game online terhadap anak-anak, mulai dari pencurian data di mana si anak akan ditanya-tanya oleh si pelaku tentang data-data pribadi dari keluarga anak tersebut dan diiming-imingi hadiah in-game-nya, dan bahkan sampai ke kasus pelecehan dari predator yang berkeliaran di game online. Roblox adalah salah satu game yang sempat rame karena memiliki banyak kasus grooming terhadap anak-anak lewat public chat ini. Sampai-sampai Roblox harus melakukan update untuk menghapus public chat itu sendiri di akun yang memiliki profil usia di bawah 13 tahun. Dan selain public chat, kompetitif yang sifatnya itu toksik juga berbahaya bagi anak-anak yang belum puber ini. Dimana seperti yang gue bahas di video yang ini, developer zaman sekarang membuat ranah kompetitif di gamenya itu sudah terlalu toksik, entah dengan sistem MVP di dalam rank, leaderboard top spending, dan memberi seri nomor pada kosmetik in-game dan karakter-karakter in-game yang selalu di-buff di awal rilis, yang akhirnya dari ketoksikan kompetitif ini yang dikonsumsi anak-anak, dampak-dampak seperti emosi tidak stabil karena terlalu kompe, rasa-rasa kecanduan beli item atau skin eksklusif in-game akan lebih mudah masuk ke anak-anak, apalagi pembelian in-game ini diperparah dengan sistem gacha. Karena nyatanya sudah berapa banyak anak-anak yang mengenal hal-hal yang di luar jangkauan umurnya karena game online, perilaku toksik, emosi tidak stabil, kisah asmara, bahkan kalimat-kalimat atau bahasa yang memang juntrungannya itu buat 18 plus atau remaja only, dan hal-hal lainnya yang umumnya ya ini harusnya dikonsumsi oleh remaja atau yang dewasa-dewasa aja lah. Jadi ya pada akhirnya dari semua ini anak-anak memang tidak layak untuk bermain game online dan lebih layak main game-game yang sifatnya ya offline aja. Kalaupun multiplayer ya bisa multiplayer offline juga, atau kalau mau dipaksa main ya mungkin pengawasan ketat dari orang tua ya juga sangat diperlukan, karena memang online interaktif yang udah gue jelasin tadi membutuhkan kematangan berpikir dan kedewasaan untuk menikmatinya. Kalau tidak ya dampak-dampak negatif akan berdatangan, apalagi terhadap anak-anak yang masih belum matang pikirannya. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian punya kenalan yang umurnya itu belum puber tapi udah kecanduan atau memainkan game online sebagai kesehariannya? Silahkan komen juga. Jadi itulah bahaya online interaktif yang terjadi jika dikonsumsi oleh anak-anak. Karena ya bukan di game aja, online interaktif yang terjadi di sosial media ya lebih mengerikan lagi, karena isinya adalah standar-standar nggak jelas dan konten-konten yang memang tidak layak untuk anak-anak. Karena kita yang udah dewasa aja suka heran dengan dunia online, mau itu di game apalagi sosial media. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau anak-anak sudah terjun duluan untuk mengkonsumsinya tanpa pengawasan orang tua. Dan kira-kira gaming culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Silahkan request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.